Jelang lawan Persija, Persebaya Surabaya gelar internal game pertama pasca libur. Persebaya menggelar internal game pertama kali pasca libur Lebaran pada Sabtu sore setelah 2 hari menggelar latihan fokus pada fisik. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebut internal game ini selain meningkatkan fisik, pemain juga memberi pemahaman taktikal. Mulai bersiap menatap laga terdekat menyambangi kandang Persija Jakarta. Beberapa hari terakhir terlihat bahwa latihannya mulai berat dan hari ini kami menggelar internal game 11 lawan 11 dengan fokus pada aspek fisik dan juga taktik untuk pertandingan selanjutnya, kata Paul Munster. Internal game dilakukan karena tim sudah benar-benar komplit. Hernando Ari dan M. Rashid yang sempat membela timnas sudah bergabung dengan latihan. Semua pemain sudah kembali sedikit lebih segar secara fisik dan mental, tapi sekarang mereka langsung kembali bekerja keras untuk kembali masuk ke dalam grup, ucap mantan Direktur Teknik Timnas Brunei Darussalam itu. Persiapan benar-benar dimatangkan demi target maksimal menghadapi Persija laga pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 ini. Persebaya berambisi melanjutkan tren positif setelah 3 laga terakhir selalu mendapatkan poin. 2 kali menang, sekali imbang. Karena jeda waktu pertandingan cukup lama, Paul Munster tidak menutup kemungkinan akan ada internal game lagi. Ya, contohnya kami akan bermain hari Sabtu. Ini bagus. Lalu besok kami akan memulihkan kondisi tubuh, ucap pelatih berusia 43 tahun itu. Dan minggu depan, di awal minggu kami masih akan melakukan latihan intensitas tinggi. Lalu di pertengahan dan akhir minggu intensitas akan mulai diturunkan. Karena puncaknya adalah saat pertandingan, pungkas Paul Munster. Kabar baik untuk bonek. Gelandang M. Hidayat bakal turun saat Persebaya Surabaya lawan Persija. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, terus mendorong pemulihan gelandang andalan timnya, M. Hidayat, yang telah mengalami cedera selama lebih dari setahun. Kehadirannya di lapangan menjadi harapan besar bagi Persebaya, mengingat pentingnya peran Hidayat dalam strategi permainan tim saat ini. M. Hidayat pertama kali mengalami cedera serius pada pertandingan melawan PSS Sleman 3 Maret 2024. Insiden tersebut memaksanya menjalani operasi, diikuti dengan proses pemulihan panjang, yang mengharuskan gelandang tangguh ini menepi dari lapangan hijau. Paul Munster menyatakan masih terus memantau perkembangan kondisi M. Hidayat selama beberapa minggu ke depan. Kondisi Hidayat akan saya lihat minggu ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan berbicara dengannya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas soal cederanya, ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Sementara itu, M. Hidayat sudah mulai bergabung dalam sesi latihan penuh bersama tim pekan lalu. Namun, Munster tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Untuk memastikan Hidayat kembali, dia harus dalam kondisi 100%. Jika tidak dan sesuatu terjadi, akan sulit untuk mengatasinya, jelasnya. Saat ini Paul Munster mempertimbangkan apakah Hidayat bisa diturunkan pada laga besar menghadapi Persija Jakarta pada Sabtu, 12 April 2025. Prediksi saya adalah dia akan siap di akhir bulan April atau Mei. Tapi mari kita lihat bagaimana kondisinya. Ini saatnya untuk memaksimalkannya di latihan, tambah Munster. Penyerang Persebaya Surabaya senilai 4,8 miliar disorot, 7 pertandingan. Jadi penentu. Nama Flavio Silva disorot. Penyerang senilai 4,8 miliar di jendela market pemain itu diisukan akan didepak Persebaya Surabaya. Isu itu mencuat setelah manajemen Persebaya Surabaya mengkonfirmasi sedang mereview tim mereka. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi bahkan menyebut hanya 70% skuad yang akan dipertahankan.
Nama-nama pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Tony Firmansyah akan tetap bertahan. Bagi nama yang lain, evaluasi akan terus dilakukan hingga 7 laga terakhir. Untuk diketahui pula, Flavio Silva menjadi sorotan meski kontraknya baru akan berakhir 31 Mei 2026. Mendatang, pasalnya striker 28 tahun asal Portugal itu tampil kurang memuaskan. Hingga sekarang, Flavio Silva hanya mencetak 6 gol dan 1 assist dari 26 penampilan. Catatan ini jauh dari capaian Flavio Silva saat membela Persik Kediri, berhasil mencetak 23 gol dan 4 assist dari 29 penampilannya. Catatan itu membuat Persebaya kepincut mendatangkan Flavio Silva musim ini. Melihat performa Flavio Silva, belakangan ia juga sering dimainkan tidak di posisi utamanya, striker. Paul Munster kerap memainkannya sebagai penyerang sayap, di mana posisi tersebut. Persebaya memiliki komposisi cukup gemuk, ada Malik Rizaldi, Kasim Botan, Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Alvan Suaib, dan Octavianus Fernando. Lantas bagaimana nasib Flavio Silva ke depannya? Manajemen Persebaya mulai bicara gambaran pelatih musim depan. Bagaimana dengan Paul Munster? Manajemen Persebaya bicara gambaran pelatih untuk musim yang akan datang. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, mengatakan jika pihaknya ingin pelatih yang tidak kaleng-kaleng, harus mampu memberikan prestasi terbaik untuk Persebaya. Tentu pelatih yang bisa memberikan prestasi lebih baik untuk Persebaya, karena tahun lalu Persebaya berada di peringkat 12. Tentu tahun ini ingin peringkat itu jauh lebih baik, kata Chandra Wahyudi. Pertimbangan itu pula yang membuat manajemen Persebaya tidak mau terburu-buru menentukan nasib Paul Munster di kursi kepelatihan, di mana kontraknya akan habis akhir musim tahun ini. Makanya kami tidak mau tergesa-gesa menentukan posisi pelatih. Kami akan support semaksimal mungkin. 7 pertandingan tersisa, nanti di akhir musim akan putuskan status pelatihnya seperti apa, kata Chandra Wahyudi. Persebaya di tangan Paul Munster memang tampil belum konsisten. Sempat tampil superior awal musim. 16 pertandingan hanya menelan 1 kekalahan. Memasuki paruh musim, performa Persebaya merosot. 6 pertandingan secara beruntun tidak menang, hanya meraih sekali imbang.